Halo guys, welcome back to Horror Session. Udah lama banget aku nggak ngupload video buat kalian karena emang dalam beberapa bulan ini aku lagi dalam masa transisi wajah yang sangat-sangat rusak. Jadi emang aku nggak bikin video karena malu dengan wajah aku, dan emang juga ada kesibukan pulang kampung dan sebagainya. Jadi nggak bikin video, dan hari ini aku bakal bikin lagi video buat kalian. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang boneka-boneka yang mistis dan sangat menyeramkan. Kalian pasti tahu dong film Annabelle, film yang menceritakan tentang boneka yang dihuni oleh makhluk halus. Namun ternyata nih guys, ada 5 boneka lain yang tak kalah seram dan bahkan memakan korban jiwa loh. Kalian mau tahu apa aja? Langsung aja kita mulai dari boneka yang pertama. Boneka Mandy ini pada tahun 1991 disumbangkan oleh pemilik terakhirnya, yaitu Miranda, ke Museum Queensdale di Colombia. Menurut cerita dari Miranda sang pemiliknya, kalau tiap malam itu dia selalu terbangun dan mendengar kalau ada suara tangisan, padahal di rumahnya itu tidak ada bayi ataupun tetangga-tetangganya itu nggak memiliki bayi. Suara tangisan itu datang dari mana kan? Jadi dia juga bingung gitu. Akhirnya Miranda memutuskan untuk menyumbangkan bonekanya, tapi malah bukan menjadi tenang, tapi si Mandy ini nih mulai berulah lebih ganas lagi di museum tersebut. Orang-orang museum tuh bersaksi kalau sejak kedatangan si boneka Mandy ini, barang-barang museum suka berpindah sendiri. Terus tak jarang penjaga juga mendengar langkah kaki tak berwujud. Dan juga nih yang lebih parahnya lagi itu, ketika pengunjung itu mau mengambil foto bersama dengan si boneka Mandy ini, si boneka Mandy ini malah menoleh ke arah kamera. Siapa coba yang gak ngeri kalau digituin? Orang kalau foto biasa aja terus ada orang asing yang masuk dan noleh ke kamera kita aja, pasti kita takut dong. Apalagi ini tuh boneka yang benda mati terus dikenal sebagai boneka yang serem terus mistis. Boro-boro dah, pasti kalau aku di situ aku udah lari ketakutan. Boneka kaca ini tuh punya wajah yang sangat-sangat menyeramkan, tapi bukan hanya itu aja nih yang buat dia itu jadi kayak mistis gitu. Tapi boneka kaca ini juga dikenal sebagai boneka yang punya kutukan. Cerita tentang boneka kaca ini bermula pada tahun 1730. Saat itu seorang selir dari kerajaan Eropa Timur menginginkan bayi laki-laki nih. Namun, ia justru melahirkan seorang bayi perempuan. Rasa kecewanya semakin menjadi-jadi ketika dia tuh melihat kalau bayinya itu punya raut wajah yang sangat mengerikan alias gak sempurna. Si selir ini akhirnya membakar hidup-hidup bayi tersebut. Kan gak manusiawi banget gitu. Lo udah ngandung dia selama 9 bulan, udah sengsara gitu kan. Terus lo udah lahirin, terus lo bakar tuh anak hidup-hidup. Lagian tuh anak gak berdosa, Bu. Ngapain lo bakar? Dia aja hantu lo. Jadi setelah si seller itu membakar bayi tersebut, dia mengambil abunya dan dibuatkan sebuah patung porselin agar dia bisa menyimpannya. Keluarga seller ini percaya kalau si bayi ini masih menyimpan dendam yang sangat membara karena dia dibunuh dengan cara yang sangat keji, sehingga mereka memutuskan untuk menjaga boneka tersebut secara turun-menurun. Ini jadi pelajaran nih buat kita semua, apalagi untuk orang-orang yang udah melakukan hal-hal aneh di luar dan hamil di luar nikah. Jangan kalian setelah mengalihkan anak itu kalian bunuh, karena anak itu nggak berdosa, anak itu nggak bersalah. Yang salah tuh lo, ngapain lo buat dia, ya kan? Jadi kalau udah lahirin emang lo nggak pengen besarin dia, ya udah cari orang yang mau membesarkan dia atau dibawa ke panti asuhan, dia jangan dibunuh. Tapi nih, menurut catatan sejarah, boneka ini tuh pernah diperjualbelikan secara online gitu, karena emang udah lama banget juga, dan karena udah era modern, orang-orang tuh berpikir kalau mungkin itu cuma mitos belaka, boneka ini nggak ada mistis-mistisnya, nggak ada serem-seremnya, apalagi kutukan. Jadi mereka mencoba untuk menjual di online, tapi boneka ini malah melakukan sebuah kejadian yang membuktikan kalau emang dia itu boneka mistis. Akhirnya mereka menarik boneka tersebut dari perusahaan jual beli itu, dan mereka tetap memutuskan untuk menyimpan dan memelihara boneka tersebut. Boneka Robert ini bisa dibilang versi laki-lakinya lah dari boneka Annabelle. Kenapa begitu? Karena si boneka Robert dan Annabelle ini sama-sama diletakkan di sebuah lemari kaca yang sudah dimantrai agar mereka tuh nggak bisa keluar apalagi melakukan hal-hal aneh.
Tapi mereka berdua punya perbedaan lain ya. Kalau Annabelle kan diletakkan di rumah almarhum Ed and Lorraine Warren. Nah, kalau si boneka Robert ini diletakkan di Fort Ed's Martello Museum di Florida, Amerika Serikat. Menurut cerita beredar, Robert adalah hadiah ulang tahun keempat untuk Robert Eugene Otto. Saat itu, keduanya sama sekali tidak terpisahkan. Bahkan selain memberikan namanya sendiri, Eugene juga meminta orang tuanya untuk membuatkan kamar khusus nih untuk si boneka ini tidur. Awalnya tuh orang tua dari si Robert Eugene ini be aja gitu sama tingkah laku anaknya yang suka ngomong dan tertawa sama boneka itu. Tapi akhirnya mereka itu menjadi kaget dan benar-benar kaget karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri kalau si boneka ini itu berbicara sama anaknya. Gak hanya itu aja, tapi tetangga mereka juga bersaksi kalau mereka tuh sering melihat si boneka ini tuh berlarian di rumah ketika orang tua si Robert ini pergi keluar. Jadi mereka tuh merasa aneh kok si boneka itu bisa lari gitu. Kebayang gak sih ada boneka yang benda mati terus lo tuh lihat dia lari-lari padahal dia kan cuma boneka. Wow. Nah, karena kejadian inilah akhirnya orang tua dari Robert Eugene ini membawa boneka Robert tersebut pergi ke museum Fort Ed Martello tadi. Nah guys, setelah dibawanya boneka Robert ini ke museum, orang-orang tuh berdatangan karena mendengar ceritanya yang mistis. Jadi orang-orang tuh pengen lihat nih, boneka Robert tuh kayak apa sih? Nah, setelah mereka datang, ternyata mereka pun gak bisa mengambil foto dengan boneka Robert karena menurut penjaga dari boneka Robert itu, orang-orang gak bisa ngambil foto bareng dia kalau si Robert ini gak ngizinin. Karena konon katanya kalau orang-orang tetap memaksa ngambil foto tanpa izin dari Robert ini, orang-orang itu bakal mengalami kesialan. Hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya surat permohonan maaf dari museum atas apa yang dilakukan oleh Robert terhadap para pengunjung yang nekat untuk berfoto dengan dirinya. Nah kan, emang lo pikir manusia aja butuh privasi gitu? Boneka juga kali. Si Robert ini kalau demen sama lo, pasti dia bakal foto sama lo. Tapi kalau dia jijik sama lo, mohon maaf, gak bisa. Ntar lo kena sial. Boneka Juliet ini mempunyai rupa kayak bayi pada umumnya. Namun dibalik boneka tersebut, orang-orang tuh percaya kalau si boneka Juliet ini membawa kutukan bagi siapapun yang memilikinya. Cerita ini bermula dari nenek buyut Anna yang mendapat boneka dari temannya. Namun boneka tersebut membawa hal buruk untuk keluarganya sehingga keluarga dari Anna ini mendapat kutukan. Hal pertama yang terjadi di dalam keluarga mereka ini adalah nenek buyut Anna ini melahirkan bayi laki-laki dan perempuan. Tapi ini bayi laki-lakinya itu meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. Hal ini juga terjadi pada ibu dan juga Anna sendiri. Tapi keluarga Anna ini bersikeras untuk tidak membuang boneka tersebut dan menyimpan bahkan menyayanginya seperti keluarga sendiri karena mereka percaya kalau bayi laki-laki yang meninggal itu mendiami boneka Juliet. Konon katanya tiap malam tuh si boneka Juliet ini selalu mengeluarkan rintihan bayi laki-laki. Padahal kan di rumah mereka nggak ada bayi laki-laki gitu. Sedap-sedap ngeri gitu ya kan. Lagian nih keluarga nih aneh atau gimana gitu kan. Udah tahu di situ nggak ada bayi laki-laki, tiap malam nih boneka tuh selalu nangis kayak bayi laki-laki gitu. Bukannya dibuang atau dikemanain malah disayang kayak keluarga sendiri kan. Aneh nih. Lu semua pasti tahu dong siapa itu Princess Elsa yang di film Frozen itu, yang lagunya itu Jadi, si boneka Princess Elsa ini membuat sebuah hal yang sangat mengerikan terhadap sebuah keluarga kecil di Houston, Amerika Serikat. Cerita ini bermula dari sepasang suami istri yang bernama Matt and Emily yang membelikan sebuah boneka Princess Elsa untuk anaknya Aurelia. Awalnya tuh nggak ada yang aneh dari boneka ini, tapi suatu hari tuh si ibu dari Aurelia ini yaitu Emily menemukan kalau si boneka Princess Elsa ini menyanyi dalam bahasa Spanyol. Si Emily ini makin merasa aneh karena ketika dia tahu kalau tombol suara dari boneka ini sedang dalam keadaan off, tapi boneka ini malah bernyanyi gitu. Merasa ada yang aneh dan gak wajar, akhirnya si Emily ngomong ke anaknya agar membuang boneka tersebut, dan akhirnya anaknya setuju untuk membuang boneka itu dan Princess Elsa pun dibuang. Tapi seminggu kemudian boneka Elsa ini kembali dan duduk di bangku kayu yang ada di depan rumah mereka. Melihat hal ini, akhirnya ayah dari Elsa, which is Matt, itu tidak tinggal diam dan dia kembali membuang boneka tersebut, dan dia pastikan kalau kali ini tuh emang boneka ini benar-benar diangkut sama truk sampah, jadi dia nggak akan kembali gitu. Tapi waktu mereka baru pulang dari sebuah liburan panjang, baru nyampe di rumah dan buka pintu, mereka dikagetkan dengan boneka Princess Elsa yang duduk dengan rapi di atas bangku mereka.
Dan mereka tuh kaget serta bertanya-tanya, kan kemarin udah buang gitu kan, terus kenapa nih boneka bisa kembali lagi. Akhirnya mereka berusaha sebagaimana mungkin untuk membuang boneka ini, tapi again and again boneka tersebut terus kembali. Dan hingga sekarang mereka udah nggak ada kabar lagi. Dan menurut cerita dari orang-orang, kalau mereka itu udah nggak ada lagi tempat tinggal mereka, entah mereka kemana, mereka tuh hilang aja secara misterius gitu. Nah, itulah dia 5 boneka yang punya kekuatan mistis dan menyeramkan dari aku yang bisa aku bagikan ke kalian hari ini di Horror Session. And see you next video. Bye bye.